Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Selalu menjadi kehormatan untuk berada di dalam rumah Tuhan, amin. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena kasih-Nya yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita, kita ada sampai hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah dan belas kasihan-Mu. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang setia bersama dengan kami ya Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of your goodness, Lord. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. The goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you are good, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. With one voice singing loud, and all my life you have been faithful. You have been so good. All my life you have been so good. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running
the goodness and all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness He has lifted my head. And all my life you have been faithful. Yes, you are, Jesus. We want to proclaim that you are Lord. Kau baik Tuhan. Yes. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dia yang layak disembah, layak dipuji. Mari sembah Dia, Allah yang berkuasa, terpujilah. Mari puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, ya la 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 ya la la di, ya la la la. Ini hati kami, ini dunia kami, jamaah kami Tuhan. Oh, ya la 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 ya la 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 ya la 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 di. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Kau yang layak dipuja, Kau yang layak dipuji. Sembah Dia, we worship You, Jesus. We worship You. Mari sembah Dia, ucapan syukurmu kepadanya. Engkau yang layak disembah Tuhan. Mari engkau yang merasakan kebaikan Tuhan akan suaramu sembah Tuhan. Kita Shanamaya Sakaya Rarararamo Shanamaya Ka Shaka Rarararararara Shekena Rarararararara Sakaya Rararararamo Shekena Rarararararara Sakaya Rarararararara Koranamaya Satakamaya Rararararara. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Shananamaya Sananamaya Namaya sananamaya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Come on, sing it out. God is so good. God is so good. God
so good to. Mari kata mengatakan ya Yesus baik Tuhan. Ya Yesus baik. Apapun keadaan kami mengatakan Tuhan, ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Mari yang percaya janji Tuhan katakan Yesus baik Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dengan iman kami nyatakan Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Mari dengan iman percaya katakan Yesus baik Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Apapun keadaan kami nyatakan Kau baik Tuhan. Ya Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan. Oh ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Mari sekali lagi sama-sama katakan Engkau baik Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Katakan Kau baik Tuhan. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun melalui live streaming, bersama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar nyanyian sorak-sorai pujian bagi Tuhan ada di rumahmu Tuhan. Segenap umatmu memuji Tuhan, segenap umatmu membesarkan nama Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi namamu Tuhan. Yang siap bersorak sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan saudara. Haleluya. Sekali lagi shalom. Wah kurang semangat shalom. Siapa yang hari semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Come on. Yuk tepuk tangan semua, come on. Hey. Kita bersorak-sorai Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan kami tempat ini Tuhan. Mari sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Katakan, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari sama tepuk tangan katakan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari percaya sama-sama katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Come on say. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mari sama-sama katakan, come on, say. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari sama-sama katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Saudara, firman Tuhan berkata, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Hari ini kita siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin.
kasih, lambaikan yang kiri, katakan Engkau baik, Tuhan baik, katakan Tuhan baik. Haleluya. Yuk tepuk tangan semua, come on. Hey, hey. Come on, musik memuji Tuhan, come on. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan sama-sama, come on. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Nyatakan haleluya. Amin. Amin. Haleluya, amin, haleluya. Come on, say haleluya. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari saya katakan, say haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai Tuhan, katakan haleluya. Kami tahu Tuhan, ada sorak-sorai pujian di tempat ini karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan saudara. Silakan untuk saudara sini. Dalam segenap pergumulan kami memutuskan ada hari ini ya Bapa, di dalam bait kudus-Mu, karena kami tahu kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau mengucap syukur Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh kita kasih kemurahan untuk Tuhan. Kau yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
hal yang kami tahu. Kuasa Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kami. Yang melingkupi setiap kami. Menjamah kami. Melindungi kami ya Bapa. Sebab itu kami mengucap syukur. Kami mau mengambil langkah. Menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Mari sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang Pertama-tama saya mau ucapkan shalom kepada seluruh GBI PRJ yang saya kasihi dan khususnya Dr. Yanto. Puji Tuhan hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ya. Sebentar saya akan memberikan sebuah firman yang saya dapatkan dalam doa dan saya rasa ini juga makanan keras. Mari kita sama-sama siapkan hati. Saya bagikan ini karena saya peduli. Karena saya ingin melihat gereja-gereja semuanya bangkit. Orang-orang Kristen semuanya menyala. Tidak ada yang mati rohani dalam pandemi. Mari kita siapkan hati. Mari saya ajak kita semua bersama-sama berdoa menyambut firman ini dengan hati yang mudah diajar karena makanan keras selalu menghasilkan buah-buah yang paling besar di dalam diri kita. Mari kita sama-sama sujud menyembah dan sujud di kaki Yesus. Tuhan Yesus, sampaikan sabda-Mu, biarkan perintah-perintah-Mu kami rasakan dan hikmat-hikmat-Mu kami tangkap segenap hati. Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, lawatlah umat-Mu, bangkitkan gereja-gereja dan orang-orang Kristen terutama agar semuanya menyala secara rohani. Dalam nama Yesus, datanglah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya beri judul khotbah saya ini kepada gereja dan orang Kristen yang mati rohani. Saya ulang lagi, kepada gereja dan orang Kristen yang mati rohani. Sebuah title yang tidak lumrah, tapi saya beranikan diri karena saya merasa saya dapat rema ini. Dan kita buka sama-sama ayatnya di Wahyu pasal 3 kepada jemaat di Sardis, salah satu dari 7 gereja yang dapat pewahyuan dari Tuhan lewat Yohanes di Pulau Patmos. Kepada jemaat di Sardis, ayat pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi sebuah pesan Tuhan berikan. Sebenarnya Roh Kudus berbisik kepada gereja. Siapa bertelinga, ia harus dengarkan apa yang Roh katakan pada jemaat-jemaat. Bukan satu gereja saja, tapi churches, many churches, termasuk gereja kita masing-masing. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat itu adalah sebuah pesan pada gereja, tapi juga kepada para gembala, hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang menggembalakan gereja, termasuk saya. Pesan-pesan seperti ini juga bagi kami. Supaya jangan sampai yang sudah hidup jadi mati, atau yang sudah mati terus mati. Tapi harus bangkit, jangan mati rohani. Di zaman menuai jangan tertidur. Alkitab berkata bahwa malu kalau kita itu kerohaniannya lemah pada saat ada opportunity, ada kesempatan emas untuk kita itu menjangkau jiwa-jiwa. Di masa-masa pandemi itu justru sebenarnya opportunity. Tapi gak semua orang bisa mengerti. Makanya kita butuh pewahyuan, kita butuh urapan untuk bisa melumas mata kita, bisa melihat yang Tuhan lihat. Bukan melulu melihat setback-nya, tapi coba melihat setup. Jangan lihat kemunduran yang terjadi, tapi lihatlah kesempatan yang diberi. Kepada jemaat di Sardis, Sardis itu adalah sebuah kota yang sangat kaya ya. Supaya Anda tahu sedikit background cerita. Sardis itu seperti Beverly Hills zaman dulu, tapi sekarang juga Beverly Hills sudah banyak pemulungnya. Pokoknya kota makmur lah. Jadi gereja atau jemaat di Sardis itu kemungkinan ada banyak sekali orang kaya yang pergi ke gereja itu. Jadi prosperity atau kekayaan materi bukan sebagai tolak ukur kerohanian. Nggak tentu loh ya. Kalau fasilitas itu ada, jikalau suatu gereja itu difasilitasi, pasti dia hidup secara rohani, itu nggak tentu. Karena itu tergantung jemaatnya. Itu tergantung kerohanian. Itu tergantung kehausan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Allah, dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kata padahal di situ itu sangat-sangat striking sekali. Kata padahal di situ berarti bahwa realita tidak sama dengan ekspektasi. Ekspektasinya begini, tapi realitanya beda. Sekali lagi jangan beriman pada gedung, tempat, fasilitas, LED, sound system, lighting, semuanya itu adalah hamba-hamba Allah dalam rupa benda untuk melayani maksud-maksud ilahi yaitu ibadah. Tapi kerohanian tidak terletak pada itu, automatically atau secara otomatis terjadi. Kerohanian itu tergantung kehausan, tergantung ketaatan. Dan ini semua yang saya sebut tadi tidak bisa membuat rohani sebuah gereja atau kerohanian orang Kristen itu hidup kembali. Karena itu hanya bisa hidup lewat doa. Itu hanya bisa hidup lewat firman. Itu hanya bisa hidup lewat Roh Kudus. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Bukan berarti Roh Kudus ada 7. Tapi kepenuhan Roh Kudus. Ketujuh roh Allah itu maksudnya bukan roh Allah ada 7. Tapi bicara tentang 7 dimensi roh Allah. Bicara tentang kepenuhannya, buah-buah roh juga, karunia-karunia, hikmat-hikmatnya, pewahyuan, rema-rema, firman, tuntunan, leadership of the Holy Spirit, His miracles, mujizatnya, signs and wonders, tanda-tanda heran. Dan ketujuh bintang, tergantung juga leadership in the church, atau kepemimpinan di dalam gereja. Aku tahu segala pekerjaanmu dikatakan hidup, padahal sangat menipu kan? Tampak mata bagus, bisa jadi dalamnya keropos. Padahal engkau mati. Yohanes berbicara kepada a dying church, sebuah gereja yang belum mati, tapi akan segera meninggalkan panggilannya.
segera matilah ya. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, berarti gereja Tuhan termasuk di masa pandemi atau nanti setelah melewatinya, kita orang-orang Kristen yang dibasuh, yang dibaptis lewat sebuah musibah, yaitu wabah, seolah-olah melewati Laut Merah. Bangunlah dan kuatkanlah. Kuatkanlah apa yang masih tinggal. Kita disuruh nomor 1, kembali ke dasar-dasar kekristenan. Kembali lagi ke perkara-perkara simpel. Cari Tuhan bukan performa, tapi kerinduan. Kembali ke kasih mula-mula. Kembali lagi ke quality, bukan facility. Bukan fasilitas, tapi kualitas. Kembali ke konten, bukan delivery. Bukan pembawaan, tapi isinya. Bukan packaging, tapi dalamnya. Kembali ke penumpangan tangan. Kembali ke berbahasa roh, berbahasa lidah. Gak usah takut dunia ngomong apa, selama itu dipakai untuk penyembahan pada Allah, bukan untuk pengumuman di dalam gereja. Kembali ke perkara-perkara dasar Pentakosta. Kembali juga ke pertobatan. Mungkin ada orang-orang yang sudah banyak kompromi, gereja-gereja yang banyak bergeser dari pengakuan rasuli, atau sudah banyak skandal. Lalu terjadilah perpecahan, saling menyakiti, menggosip. Nah kalau kita begitu terus lama-lama mati. Jangankan gereja, apapun organisasi. Jikalau sesuatu yang besar seperti sebuah organisasi atau gereja Tuhan aja bisa terluka karenanya, apalagi individu, pribadi lepas pribadi. Tuhan suruh kita bangkitkan dan kuatkan apa yang masih tinggal. Bukan hanya kembali ke kasih mula-mula, kembali ke prinsip-prinsip dasar, tapi balik lagi ke pertobatan. Ayo bereskan hidupmu. Mungkin ada banyak di antara kita yang sudah jatuh. Tidak sedikit yang sudah gak berapi-api. Dulu melayani, sekarang malas-malasan. Dulu baca Alkitab karena harus sampaikan firman. Karena sekarang jarang. Jadi bolong-bolong bacanya. Saat teduh juga gak pernah. Ayo bertobat lagi. Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini kalimat penuh dengan kedalaman. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu berarti pekerjaanmu yang merupakan pekerjaan Allah. Makanya tidak satu pun dari pekerjaanmu itu kudapati sempurna, berarti Tuhan ingin itu dikerjakan lagi. Atau dikerjakan lebih serius, dikerjakan sungguh-sungguh. Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nomor 2, kobarkan api penginjilan. Kobarkan lagi. Mungkin selama ini mikirkan hanya untuk melindungi diri sendiri atau main aman, yang penting saya safe dan keluarga. Sekarang waktunya to save other people tuh, untuk menyelamatkan. Jangan tunggu pandemi lewat. Nah sudah telat, apa yang kita buktikan sama Tuhan? Kalau Tuhan dijadikan nomor 2, 3, sudah waktunya. Misi Yesus dijalankan, baik tidak baik waktunya beritakan firman. Memang ada cara-cara yang berbeda. Setiap zaman, apalagi di zaman ini sekarang live-nya. Ini kan zaman-zaman di masa dunia kita masuk ke polemik COVID-19 ini. Yang berubah-ubah, mutasi-mutasi. Jangan tunggu tuh lewat semuanya, baru setelah itu kita bersyukur. Baru setelah itu kita berharap. Nanti apa yang kita buktikan sama Tuhan? Apalagi penginjilan. Sekalipun kita gak bisa pakai berbagai macam cara yang dulu kita laksanakan. Sekarang juga harus menerapkan protokol kesehatan misalkan. Tapi kan bukan berarti penginjilan harus stop. Dan kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa memberkati seseorang. Ini waktunya kita berdoa syafaat, ini waktunya. Orang tua kita yang belum selamat, keluarga kita yang belum kenal Tuhan, satu persatu kita bawa kepada Kristus. Kobarkan kembali api penginjilan. Bukan hanya kembali ke dasar kekristenan, kobarkan api penginjilan. Hampir mati tuh. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku.
Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Disuruh kembali lagi. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan memperingatkan bahwa kita harus bertobat. Bertobat itu bukan hanya dari dosa amoral, perzinahan, bukan hanya dari narkoba atau pembunuhan, kriminalitas, korupsi. Bertobat itu juga dari tidak percaya. Suam-suam kuku itu juga dosa. Bertobat itu juga dari spirit yang setengah-setengah, asal-asalan, nggak sungguhan. Jikalau engkau tahu apa yang baik yang harus kau lakukan, engkau tidak melakukannya, engkau telah berdosa, bukan? Kata Yakobus. Dosa itu bukan beranjak pada kata jangan. Berdosa itu juga kalau kita tahu itu kehendak Allah, lalu kita setengah-setengah, itu juga dosa. Bertobatlah. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, nanti kaki dianmu akan kupindah. Disinilah banyak gereja yang mati. Di sini banyak orang-orang Kristen yang tiba-tiba bangkrut. Saya nggak bicara secara materi, saya bicara secara rohani. Tiba-tiba bangkrut total kehidupannya. Dulu dia mulia, wajahnya seperti Musa bersinar-sinar. Sekarang mana kemuliaan Allah? Malah jatuh dalam dosa. Bertobatlah. Kembali ke dasar-dasar kekristenan. Kembali ke hal-hal yang absah, yang absolut, penumpangan tangan, firman, pembacaan Alkitab. Kobarkan kembali api penginjilan. Ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ternyata di Sardis itu sebagian besar mati rohani. Betul-betul sebuah kasus satu gereja mati bersama-sama. Tapi gimana pun juga Tuhan selalu meninggalkan remnan. Remnan itu bahasa Inggrisnya artinya meninggalkan sisa-sisa. Tetapi di Sardis ada beberapa orang. Kata beberapa orang itu sebenarnya senang sih, masih ada juga. Tapi juga sedih, ternyata tidak seberapa dibanding dengan gereja Sardis yang entah jumlahnya misalkan ratusan, saya nggak tahu ya. Bisa juga ribuan. Sampai-sampai hanya 7 gereja, dia salah satunya. Berarti dia ini adalah gereja yang mewakili banyak umat. Ya katakan ribuan orang. Dari ribuan orang, masa yang berpakaian putih tidak mencemarkan pakaiannya, tinggal beberapa saja. Berarti kan hitungannya satuan. Satuan berarti iolsan. 1, 2, 3. Nggak seberapa dibanding ribuan. Nah itu kesetiaan Tuhan. Tapi gereja tidak memaksimalkan, makanya akhirnya skenarionya mati bersama. Semoga aja di Sardis yang beberapa orang itu termasuk pendetanya atau termasuk malaikat jemaat. Jangan sampai tiba-tiba mati semuanya. Jangan sampai begitu ya. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Yang tidak, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Lalu ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ada satu kalimat yang cukup mengganggu. Waktu saya baca ini, ada tulisan begini, aku tidak akan menghapus namanya, kata Tuhan. Tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Loh, berarti nama kita bisa dihapus dong dari kitab kehidupan. Menurut saya ini adalah ini adalah tafsiran saya ya. Cara mudah untuk saya memahami ayat ini adalah, saya anggap tulisan Tuhan untuk nama-nama tertentu di kitab kehidupan itu belum dalam tinta, masih dalam pensil, yang masih bisa dihapus. Misalkan, contoh kalau kita lagi menulis sesuatu belum pasti itu kita kasih dulu, seperti itu, kayak notarisan begitu ya. Kan itu nanti kan dihapus, kan menunggu paraf atau tanda tangan kita. Lalu di situ tulis pakai pensil oleh notaris atau oleh asistennya. Nah, apa yang ditulis di pensil itu memang harus diabadikan, nanti harus ada tinta yang ditekan di sana dan menjadi permanen. Tapi yang ditulis dengan pensil itu seharusnya pasti sih, nanti tinggal ketemu sama kliennya, pasti nggak akan refuse tanda tangan di sana, tidak akan menolaknya. Tapi jaga-jaga jikalau akhirnya nggak jadi itu deal, putus di jalan. Bagi notaris gampang, tinggal menghapusnya. Tapi apa yang sudah diketik, sudah di-print, sudah tinta, itu harus dibuang semua. Tidak ada cancellation, tidak ada pembatalan di dalam kerajaan Allah. Kitab kehidupan itu bukan untuk coret-coret, pakai tip X apalagi.
Jadi ada nama-nama yang ditulis sama Tuhan masih RSVP, reservasi. Tapi orang itu terus menunda ketaatan. Baptis ya nggak pernah, sungguh-sungguh ya nggak pernah. Mengakui Tuhan di hadapan manusia juga nggak pernah, dia malu-malu. Padahal ada kata-kata, kalau kamu malu sama aku, sama firmanku, aku akan malu mengakuimu di hadapan Bapakku. Dan di hadapan malaikat-malaikat kudus nanti yang berjuta-juta. Banyak orang itu menunda. Misalnya, saya kasih satu contoh ya. Yudas Iskariot kalau Anda baca di kitab Injil. Kenapa dia itu bisa mengenaskan dia bunuh diri. Bahkan sebelum dia jatuh ke tanah itu perutnya sudah membelah terbuka isinya. Ngeri ya, ada setan di dalam kematiannya. Siapa berani percaya kalau Yudas itu selamat? Dia pasti binasa. Saya yakin dia tidak bersama dengan Tuhan. Padahal dia pernah menyembuhkan orang. Padahal dia pernah jadi murid Yesus. Tapi mungkin namanya ditulis di pensil lagi. Buktinya Yudas tidak pernah mengakui seperti Petrus mengakui Yesus. Tidak pernah berkata, Tuhan, aku orang berdosa, enyahlah, aku tidak layak akan engkau. Tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Maksimal, paling tinggi Yudas hanya memanggil Yesus guru. Kayak dosennya gitu. Tidak pernah jadikan Yesus itu juru selamatnya. Tidak pernah jadikan dia Tuhannya. Nggak pernah jadikan Allah itu Bapaknya. Yesus ajar berdoa Bapa kami. Yudas nggak bisa genapi. Karena bagaimana dia yang nggak menerima Yesus bisa menerima Bapa. Yesus berkata begini, siapa menerima aku, menerima Bapa yang mengutus aku. Siapa tolak aku, dia tolak Bapa yang mengutus aku. Yudas nggak bisa berkata doa Bapa kami. Karena Allah bukan Bapaknya, belum jadi. Dia didahului sama Nikodemus yang lahir baru nanti. Tapi kenapa Yudas bisa sembuhkan orang? Itu kan nama Yesus. Kita dengar aja zaman dulu, zaman jadul, zaman lama, orang dengar radio, gak ada orangnya, gak ada gambar. Nama Yesus orang sembuh, nama Yesus orang selamat, terima Tuhan lahir baru. Itu nama Yesus bukan radionya. Pengkhotbahnya hanya alat juga sama dengan radio atau televisi itu. Atau sekarang yang ada di tangan Anda gadget. Tapi Yudas sendiri tidak pernah punya personal stand, tidak pernah punya personal standing atau tidak pernah berdiri secara pribadi mengakui Yesus adalah Tuhannya. Bukan berarti Yudas itu salah pilih, itu pilihan dia begitu sama Tuhan. Tapi namanya mungkin masih ditulis sama pensil. Kalau Petrus sudah tinta. Yang lainnya sudah tinta. Karena Yudas tidak pernah make confession, mengakui. Dan tidak pernah sengaja taat maupun menerima. Itulah kira-kira sebagian besar orang-orang Sardis yang susah sekali dikendalikan. Jemaat-jemaatnya itu orang-orang berada semuanya itu semau saya, semau gua. Gak punya penundukan. Sulit dibilang domba ya iya, dibilang domba juga bukan. Karena mereka maunya terserah mereka. Mereka yang kontrol segalanya. Makanya Tuhan kasih pensil, nunggu mereka rendah hati, nunggu mereka humility, menunjukkan kerendahan hati, nunggu mereka itu menunjukkan ketaatan, hati yang mudah diajar, seperti Yesus bicara dengan orang muda yang kaya itu. Tuhan itu mau membentuk hati kita, tapi mereka gak mau. Akhirnya Tuhan ngomong begini, ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ayo, kapan dijadikan tinta? Kapan saya tulis namamu dengan, Tuhan tulis namamu dengan pena yang ditekan? Kapan jadikan permanen? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah mereka yang gak mau, kunjung gak mau, dan sekarang semakin mati rohani. Akhirnya Tuhan berkata, ya sudah, time is up, kadaluarsa. Udah, di undang-undang datang ke pernikahan anak domba, gak pernah muncul, alasannya banyak. Akhirnya Tuhan berkata, sudah, cancel nomor ini ke nomor itu. Itu semua undangan tidak berlaku. Pergilah ke lorong-lorong jalan dan kota-kota. Rumahku harus penuh. Ajak setiap orang jalanan di sana, kasih mereka baju pesta untuk masuk dalam pernikahan anak dombaku. Itu dia. Itu yang dimaksudkan di sini, aku tidak akan menghapus namanya. Sebagian jadi permanen, tapi sebagian besar di-cancel sama Tuhan, dibatalkan. Jangan sampai ya, nanti kita gereja kelihatan besar, tapi tidak pernah ada makanan keras, tidak pernah ditantang, semuanya hanyalah orang-orang yang seolah-olah hanyalah pindah gereja atau pindah agama. Orang-orang yang masuk ke Tuhan itu hanya masuk agama. Tidak pernah ada lawatan Roh Kudus membuat orang lahir baru, tidak ada firman yang mengarahkan mereka ke situ. Tidak ada baik firman
ketujuh roh Allah maupun 7 bintang di tangannya. Tidak ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menggoncangkan rasa aman mereka, membuat mereka jadi sadar bahwa mereka itu butuh Tuhan. Orang-orang yang mengira selama ini bisa beli Kristus. Orang-orang yang merasa seperti bisa setir gereja. Gampang. Memang betul ada orang-orang yang terkesan seolah-olah adalah hambanya Allah, tapi sebenarnya bukan. Mereka-mereka yang bisa, yang punya tagline atau punya price tag maksud saya, yang punya seperti di baju-baju merchandise di mall-mall itu ada barcode-nya, lalu ada harganya, seperti ada harganya bisa dibeli. Kalau gitu bukanlah hamba Tuhan, tapi bisa-bisa menjadi hamba uang. Karena mereka akan memberitahu dan menggelitik telinga orang-orang ini. Memberitahukan kepada mereka apa yang mereka ingin dengarkan. Mereka mengumpulkan pengajar-pengajar yang bisa menggelitik telinga mereka. Tapi bukan orang-orang yang memberitahukan kebenaran. Lama-lama Tuhan berkata, ini apa-apaan ya? Setelah sekian lama, pendeta-pendeta itu pun, hamba-hamba Tuhan itu pun akan diadili oleh Tuhan, akan dihakimi. Makanya ada juga firman begini, "Enyalah, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan, tapi aku berbuat begini dan begitu, aku menyampaikan firman-Mu." Tuhan berkata, "Aku tidak kenal." Tetapi umat Tuhan juga akan dihakimi. Mereka yang sudah dikasih waktu, dikasih toleransi, tapi tidak pernah kunjung buat komitmen sama Tuhan Yesus. Maunya pacaran aja sama Tuhan, tidak mau sama sekali menikah dengan anak domba. Tidak pernah ada satu komitmen loyalitas dan sungguh-sungguh mengistrikan diri kepada suami sorgawi, menjadi mempelai Kristus, maunya pacaran saja, freelancer. Ya, nggak apa-apa, aku nggak komitmen sama kamu seorang. Yesus salah satu Tuhan dalam hidupku. Lalu Tuhan lain adalah mamon. Tuhan lain adalah keinginanku. Tuhan lain bahkan Tuhan apa yang kau tuhankan. Tuhan menjadi salah satu aja. Lama-lama Tuhan berkata, ya sudahlah. Kalau kamu gak mau sama aku, ya sudah, aku hapuskan. Aku hapuskan. Kematian rohani itu real loh, nyata loh. Hati-hati ya, Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu dari ayat yang kita baca ayat 5, saya mengambil kesimpulan poin nomor 3. Setelah tadi kembali ke dasar-dasar kekristenan. Kedua, kobarkan api penginjilan. 3, jangan tunda lagi ketaatan. Saya ulang, jangan tunda lagi ketaatan. Sudah, jangan tunda-tunda. Yang belum baptis, cepat baptis, gih. Cepat baptis. Yang belum mau ikut sungguh-sungguh ikut pembelajaran firman, ayo mulai, jangan jadi orang Kristen yang kosongan. Gak diisi sama firman. Gak kuat nanti melawan roh jahat, 7 roh lebih jahat akan datang karena tersapu bersih itu bukan berarti holy, tetapi rapi di sini artinya kosong sekali. Bayangkan, ada orang-orang yang selama ini tunda-tunda gak mau pelayanan. Bukan berarti kalau kita pelayanan kita masuk surga, kalau gak melayani gak masuk surga. Bukan ya. Tapi kalau surga ada di dalam hatimu, pasti gak tahan. Inginnya melayani. Melayani Tuhan. Akhirnya melayani umat Tuhan. Siapa melayani Tuhan? Pasti ingin melayani keluarganya. Pasti ingin melayani jiwa-jiwa. Gak bisa enggak. Orang minum racun pasti berbuih-buih. Berbusa-busa. Kalau Anda minum Tuhan, terima Tuhan, pasti bertuhan-tuhan. Dan bertuhan-tuhan itu artinya pasti ingin untuk melayani. Cepat lambat pelayanan. Selama ini kalau Anda tunda-tunda ketaatan, gak mau ngampuni, gak mau ini dan itu, tidak mau melepaskan segala sesuatu yang mendukakan hati Roh Kudus, padahal diketuk pintunya sama Kristus sudah bertahun-tahun. Gak mau. Lama-lama bukan Tuhan marah, lama-lama Tuhan melihat, oh kalau begitu keputusanmu sudah jelas. Tidak memutuskan adalah sebuah keputusan. Kalau Anda tidak memutuskan apa-apa, berarti Anda sudah memutuskan. Kalau kita tidak mau taat sama Tuhan, berarti kita sudah memutuskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu seolah-olah kita pecat. Ya sudah, Tuhan tahu diri lah, Tuhan mawas diri. Kalau seperti itu ya Tuhan hapuskan. If you don't need me, I cannot help you. Kalau kamu tidak butuh aku, kata Tuhan Yesus, aku juga gak bisa bantu kamu karena aku tidak memaksa. Karena Roh Kudus bukan roh jahat yang suka menyurupi. Roh Kudus itu selalu ketuk pintu. Jangan tunda lagi ketaatan ya. Apa ketaatan yang kau tunda? Cepat lakukan. Jangan kita itu tunda lagi. Karena mungkin, siapa tahu, namamu tertulis dalam pensil. Nama kita. Jangan main-main dengan ini. Karena kitab kehidupan tidak di kita, tapi di Tuhan. Bukan berarti kita berjalan dalam keraguan. Enggak, saya enggak bimbang loh kalau saya selamat.
Saya tahu jelas. Tapi saya nggak main-main. Saya nggak menganggap pewahyuan itu atau pengetahuan itu sesuatu yang saya remehkan. Sesuatu yang saya anggap enteng. No. Betapa ngerinya kalau saya anggap ringan. Betapa bahayanya jatuh ke tangan murka. Saya nggak main-main sama soal itu. Keselamatan itu yang utama. Makanya itu saya tahu saya nggak mau tunda-tunda. Siapa yang belum terima Yesus selama ini ikut-ikutan ke gereja terus, tapi hanyalah sekedar pindah gereja, pindah agama, tidak pernah lahir baru. Ini waktunya Anda menyadari bahwa Anda dan saya orang berdosa, kita perlu menerima pengorbanan Yesus dan menerima Yesus dalam hati kita sungguh-sungguh dengan rendah hati dan berkata, aku gak bisa berbuat apa-apa kecuali Engkau ada di hidupku, tolong masuk di dalam hati saya dan aku gak mau main-main. Kalau sekali Engkau masuk di hatiku, bukan hanya jadi juru selamatku, Kau jadi Tuhanku satu-satu, satu-satunya, tiada yang lain. Kalau kita bisa berkata begitu, hari itu Anda tahu namamu ditekan sama pena. Pena yang diisi dengan tinta darah anak domba. Tidak bisa dihapus lagi selama-lamanya. Kepada gereja dan orang Kristen yang mati rohani. 1, kembali ke dasar-dasar kekristenan. 2, kobarkan api penginjilan. 3, jangan tunda lagi ketaatan. Siapa yang mau dibangkitkan? Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita seperti ini. Dan katakan dan nyanyikan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Saya tergerak untuk mendoakan mereka yang sudah mengaku dirinya Kristen dari dulu tapi belum pernah terima Yesus secara pribadi. Tapi selama ini hanya ngeflow saja, ikut arus. Kalau itu Anda, letakkan tangan di dada. Kalau Anda tahu bahwa hari ini jika Anda mati, Anda tidak masuk ke sorga karena dosamu, belum yakin kalau Anda sudah diampuni. Kecuali kalau Anda orang yang suka bimbang, sudah waktunya Anda kuatkan aja iman. Tapi kalau Anda tidak pernah menerima Tuhan, selayaknya Anda tidak pasti. Makanya sekarang waktunya kita menerima Yesus. Kalau Anda belum pernah, ikuti saya dalam sebuah doa sederhana, kalimat demi kalimat. Dengan mulut kau percaya, dengan mengaku, dengan hati kau percaya, kau diselamatkan dan hatimu dibenarkan. Ikuti saya ya. Kalau Anda mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk mereka yang bukan anak-anak Tuhan, bukan orang Kristen, apalagi udah jelas sekali. Itu udah jelas-jelas sekali, bukan abu-abu dan itu hitam putih. Ini waktunya untuk menerima Yesus sebagai pembasuhan dosamu. Ikuti saya katakan, Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya adalah seorang yang berdosa. Saya minta maaf atas dosa-dosa saya. Saya tidak bisa hapus dosa sendiri. Tolong Yesus yang menghapuskannya. Saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, menghapus dosaku, menebus dosaku. Tuhan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saya. Masuklah dalam hatiku Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau adalah anak Allah yang hidup, yang sanggup menyelamatkan aku. Engkau adalah Allah yang kekal. Masuklah dalam hatiku. Mulai hari ini, tuntunlah aku jadi anak Tuhan sungguh-sungguh lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Kalau Anda yang sudah berdoa begini, kalau belum dibaptis, waktunya Anda datang ke gereja, berkata, aku mau dibaptis. Tawarkan diri, jangan tunggu orang yang cari Anda. Anda yang datang seperti Filipus di Sida-Sida. Sida-Sida dia yang berkata, Bapak Filipus, Bapak Pendeta, bolehkah saya dibaptis? Ini waktunya Anda datang, membawa dirimu sebagai persembahan hidup, dimulai dengan baptisan, lalu setelah itu memulai misi hidupmu yang baru bersama dengan Kristus. Bangkitkan aku, bangkitlah aku, bangkitkan aku,
Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. 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 Amin. Terakhir sebelum saya berpisah, GBI PRJ yang saya kasihi, saya ingin sekali mendorong Anda mewakili gembala dan tentunya tadi diumumkan juga untuk memulai onsite. Ibadah kembali dengan protokol kesehatan yang harus diberlakukan. Tapi waktunya kita untuk berjumpa dengan saudara seiman dalam protokol kesehatan. Ayo datang ke gereja lagi, menyembah bersama dan bertumbuh bersama. Sudah waktunya new normal, kembali ke arah normal lagi. Dengan berjaga-jaga dan waspada, tapi waktunya kita untuk kembali lagi di dalam gereja, membangun visi Yesus Kristus di rumah Tuhan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Semoga bisa berjumpa dengan Anda dalam waktu yang dekat. Tuhan berkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Philip Mantova yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Patron Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan ibadah anak Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 5 Februari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Joshua Heiser. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah onsite hari Minggu 6 Februari 2022 akan dilakukan di GBI PRJ pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Ong. GBI Intercon pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC dan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Indri Pardede. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Petra Fanggidae MTH. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 31 Januari 2022 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8 222 atas nama GBI PRJ.
Unit pengajaran CK7 kembali membuka online kelas via Zoom untuk KOM 100 sampai dengan KOM 300 dan KOM Junior 100. Bagi Bapak Ibu serta anak-anak junior yang mau mengikuti online kelas tersebut dapat segera mendaftarkan diri via link yang tersedia atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan Hari Raya Imlek, maka doa fajar online serta menara doa online pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 diliburkan dan hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 tetap diadakan seperti biasa. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itulah firman Tuhan di Galatia 6 ayat 9. Firman-Nya mengingatkan kita, orang yang paling bahagia bukanlah mereka yang mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka yang memberi lebih banyak. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Be a blessing to others. Jadilah berkat bagi sesama. Itulah topik ketiga dari series suplemen New Wine in New Wineskins, anggur yang baru dalam kantong-kantong yang baru. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 4 Februari 2022 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, milik ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang via Zoom kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk informasi dukungan doa yang Bapak Ibu butuhkan dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan untuk link Zoom, user ID serta password Zoom dapat langsung klik di apps GBI PRJ Group CK7 modul Zoom Link atau nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu yang sudah menjamah dan memulihkan setiap kami. Kami berdoa buat Indonesia. Kami melepaskan shalom Tuhan atas Indonesia. Biarlah damai Kristus memenuhi bangsa ini. Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, luputkanlah bangsa kami dari segala bentuk bencana alam, virus corona dan varian-variannya. Genapilah ya Tuhan rancangan-Mu sampai seluruh negeri ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan senantiasa memberi hikmat dan tuntunan dalam mengambil setiap keputusan penting buat bangsa ini agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu.
Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan dahsyat untuk sebagai pembawa api Pentakosta ketiga sampai kepada bangsa-bangsa. Kami berdoa buat Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan dan di keluarganya. Tuhanlah yang menjadi perisai dan pembela atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa terjadi kebangkitan rohani yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Hari ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang membutuhkan jawaban doa Tuhan berikan. Hari ini kami percaya setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya. Serta dibebaskan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis,
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.